Shalom semuanya. Sebelum kita memulai presentasi UAS SPAK, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kau telah memberikan kesehatan kepada saya, dan sekarang saya akan menyampaikan materi dan kebenaran firman Tuhan. Berkati saya dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, Zoom. Pertama-tama, perkenalkan saya Rista Monika-Hetaria, NIM 1902835, jurusan Pendidikan Biologi. Hari ini UASnya ada beberapa tema, yaitu kepemimpinan hamba, the right of leadership truths, courage, and facing giant. Kemudian ada how to influence people, yang visi misi dan juga amanat agung. Tapi saya mulai terlebih dahulu dari amanat agung. Oke, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dituliskan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, amanat agung ini berbicara mengenai tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pertama Yesus menyuruh kita untuk pergi. Nah, dalam hal ini kita bisa pergi kemana saja. Mungkin kita pergi ke tetangga untuk memberitakan, bisa. Mungkin kita yang merantau dari rumah, kita juga bisa mengabarkan Injil. Dan gak cuma pergi, tapi kita juga disiplin. Disiplin itu adalah kita menjadikan orang-orang terdekat kita, mau tetangga kita, mau siapapun, kita beritakan Injil. Kemudian kita bawa mereka ikut persekutuan, itu termasuk ke dalam pemuritan, dan kita meyakinkan mereka untuk dibaptis. Tentu saja untuk baptisan ini harus dilakukan oleh yang profesional, yang berarti di sini adalah pendeta, pastor yang bisa membaptis mereka, supaya ketika mereka mendengar dan mereka percaya, mereka tidak hilang arah, mereka dibimbing, mereka dibaptis, mereka bersatu menjadi satu ketubuhan Kristus, dan mereka diajarkan maupun mengajarkan ajaran firman Tuhan. Nah, kemudian dalam pengajaran inilah kita bisa memimpin orang dan dipimpin orang. Sebelumnya kita lihat dulu satu video.
di sini kita sudah melihat bagaimana perbedaan bos dan leader. Walaupun mereka sama-sama menjadi pemimpin, tapi dapat terlihat jelas bahwa bos dan leader itu berbeda. Di mana bos adalah orang yang menyuruh-nyuruh saja, yang memberas para pengikutnya, para bawahannya. Mereka nggak mau tahu, yang penting bos taunya kita untung. Kalau ada masalah atau ada apapun, bos ini menyalahkan yang bawahannya karena kerjaannya yang nggak becus. Berbeda sekali dengan leader. Leader ini adalah seorang pemimpin yang dia mampu bisa mengayomi bawahannya ketika bawahannya capek, bukannya malah tambah dimarahin, tapi sama leader diberikan motivasi, semangat, supaya bawahannya bisa bangkit kembali. Dan juga ketika ada masalah, leader ini tidak menyalah-nyalahkan seperti bos, tapi dia memikirkan solusi bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan juga leader menghargai semua usaha dari para pengikutnya, para bawahannya ini. Nah, teman-teman, yang saya mau bicarakan adalah bagaimana kita seorang Kristen untuk menjadi yang terbesar, kita harus menjadi kecil. Seperti kata Yesus ya, melayani sesama kita. Kita lihat dulu landasan ayat Alkitabnya. Kepemimpinan hamba. Yang pertama, karena tadi kita sudah percaya, kita sudah dimerdekakan dari dosa, dan kita jangan semata-mata kabur lepas gitu aja, tapi kita punya kesempatan untuk melayani orang lain dengan kasih. Yang kedua, dalam melayani ini, menjadi hamba ini, kita harus menyesuaikan dengan karunia kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan. Nah, misalnya kalau kita sedang menempuh pendidikan kedokteran, nah kita belajar melayani dari situ. Kita melayani pasien, kita melayani perawat, melayani dokter-dokter senior kita. Dan dari situ kita bisa belajar memimpin, teman-teman. Dan juga ketika kita melayani, mungkin ada yang capek, bosan, itu sangat manusiawi ya. Tapi kita harus berdiri teguh dan jangan goyah dalam pekerjaan Tuhan itu, dalam melayani itu. Karena kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan sekarang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana sih kita melayani? Tentu saja yang pertama, kita melayani Tuhan dengan kita membaca merenungkan firman Tuhan, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dari Kisah Para Rasul hingga ayat 1. Kita berdoa, kita minta pimpinan daripada Tuhan untuk memimpin, dan kita juga beriman, teman-teman ya. Karena dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan dengan tuntunannya, kita bisa melayani dan memimpin. Nah, di sini ada contoh Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan juga Yesus saja melayani kita manusia. Walaupun dia adalah Tuhan, tapi dia rela turun ke dunia untuk melayani kita. Sedangkan kita manusia masa tidak mau melayani orang lain. Dan kita juga bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain dalam kehidupan kita. Kita nggak usah langsung tiba-tiba datang terus kita mimpin gitu, nggak usah. Dari diri kita sendiri saja kita lakukan perbuatan yang baik, orang-orang bisa menilai kita, oh
seperti ini kita bisa memimpin. Kemudian memimpin, nah karakter dan courage sesuai dengan karakter kita dan juga keberanian. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa memimpin? Yang kedua, bagaimana menjadi seorang pemimpin? Oke, kita langsung jawab pertanyaan pertama ya. Tentu saja semua orang bisa memimpin. Karena apa? Yang pertama ada kesempatan. Betul dong. Kalau misalnya kita, teman-teman di dalam kelas, organisasi apapun, ketika ditunjuk menjadi PIC, PJ, penanggung jawab, kita ambil, kita pimpin. Wah, kita ambil kesempatan ini. Kita pimpin orang-orang. Tapi tentu saja yang kedua kita harus ada kemampuan. Misalnya, ada yang malu-malu nih mimpin, tapi punya kemampuan bisa mimpin. Yang apa-apa, kita belajar, kita ambil kesempatan untuk memimpin dengan kemampuan kita yang ada, teman-teman ya. Dan kemampuan ini bisa diasah seiring berjalannya waktu. Jadi ketika ada kesempatan untuk memimpin, coba kalian ambil. Yang simpel aja. Siapa yang mau pimpin doa? Wah, doa kan bisa ya, semua orang juga. Kita ambil, saya mau pimpin doa. Wah, puji Tuhan, bisa mimpin doa. Nah, kemudian ada juga jenis pemimpin yang orang suka ikuti. Yang pertama, dia tidak egois, disiplin, membangun komunikasi yang baik. Yang keempat, sungguh-sungguh bekerja keras untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, tentu melakukan aksi daripada berbuat janji-janji manis. Nah, contohnya siapa sih teman-teman kalau di sini? Misalnya Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Wah, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Dia juga sungguh-sungguh bekerja keras, disiplin. Kita bisa lihat dari hasil waktu G20. Wah, itu sangat luar biasa ya. Even nggak ada umbar janji G20 akan menjadi pria atau bagaimana. Nggak ada. Tapi waktu G20 dilaksanakan, kita bisa lihat semua bahwa itu megah, itu baik untuk negara kita, bisa mendatangkan devisa untuk negara. Jadi aksinya lebih banyak daripada janji-janji yang bisa ditawarkan. Nah, yang kedua, yang tadi bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, kriteria pemimpin yang luar biasa. Ada futuris. Futuris ini adalah pemimpin yang bisa melihat masa depan. Cenayang. bukan cenayang. Tapi mempunyai plan-plan apa yang akan dilakukan ke depannya. Mau dibawa seperti apa organisasi yang dia jalani, proyek apa yang dia jalani, berhasilkah atau tidak. Seperti itu. Yang kedua, lobbying. Tentu saja pemimpin ini harus bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga ketika menyampaikan arahan atau instruksi, pemimpin ini bisa menyampaikan dengan baik dan benar kepada bawahannya. Yang ketiga ada katalisator. Nah, pemimpin juga berfungsi sebagai penengah di antara anggota-anggota yang lain. Ketika ada anggota yang sedang bermasalah, bisa menghadap pimpinan dan kemudian diselesaikan secara bersama. Spesialis. Nah, tentu seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki kemampuan spesialisasi tertentu. Misalnya memimpin dalam bidang bisnis. Nah, bisnis makanan. Nah, berarti pemimpin ini harus punya pengetahuan mengenai bisnis makanan. Apa itu makanan yang lagi happening, itu bagaimana cara mengolahnya, seperti itu. Dan juga optimis. Jadi apa yang dia lakuin sekarang
Dia optimis bahwa kedepannya bisnisnya akan lancar. Seperti itu. Ekonomis memperhatikan harga-harga supaya bisa mendapatkan kualitas yang bagus dengan harga yang memadai, yang cukup, yang sesuai dengan kualitasnya. Aktivis, nah aktivis ini juga menyuarakan suara-suara dari bawahannya. Kemudian strategis, seperti yang saya lihat pada gambar ini, punya strategi, punya rencana-rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Antusias ini berarti dia semangat dalam bekerja. Walaupun dia gagal, dia semangat, dia menyemangati timnya untuk membangun kembali pekerjaan yang mereka kerjakan bersama-sama. Pragmatis, industrialis, dan finalis. Wah, kriteria pemimpin yang luar biasa. Apakah pertanyaannya, apakah kita bisa? Tentu saja kita bisa. Kita hanya perlu mengasahnya dan juga kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan supaya kita bisa dipimpin oleh Tuhan secara langsung. Kemudian menjadi pemimpin yang berpengaruh. Yang pertama harus punya visi dan misi. Tujuan mau dibawa kemana. Nah, sebagai Kristen yang baik, kita memimpin diri kita sendiri dan juga kita boleh memimpin orang lain. Kita harus punya visi dan misi. Yaitu tadi di awal yang saya sudah jelaskan, visi misi kita adalah amanat agung di mana kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita bawa orang sebanyak-banyaknya datang kepada Tuhan supaya mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, rela berkorban. Tentu saja dalam Alkitab ada seperti Nuh, Abraham, Yusuf, Nehemia, Paulus. Mereka ketika memberitakan Injil menjadi pemimpin, mereka rela berkorban. Yang ketiga, punya integritas. Jagoya tidak gampang dihasut sana sini, punya integritas. Kalau A, kalau B. Yang keempat, ada mengayomi antara sesama anggota, sesama pekerja seperti itu, sesama orang. Yang keempat, memberdayakan. Nah, pemimpin ini juga harus bisa melatih orang, mengajarkan orang bagaimana cara melakukan ini, bagaimana cara melakukan itu. Sehingga orang yang dipimpinnya boleh bisa menjadi SDM yang berkualitas. Dan yang terakhir, menerima kritik dan saran. Nah, ketika pemimpin dikritik, jangan langsung merasa, apaan sih bawahan ini, kritik saya atau bagaimana. Enggak, kita harus menerima kritik. Sebagai pemimpin yang baik, kita harus menerima kritik itu supaya kita bisa ke depannya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang terakhir, mampu mengarahkan. Yang ini kita bisa membimbing bawahan kita atau orang-orang yang kita pimpin supaya mereka tidak tersesat. Kemudian, how to influence people. Bagaimana berpengaruh dalam kehidupan kita. Tadi kita berbicara mengenai kepemimpinan, memimpin orang-orang. Sekarang kita berbicara bagaimana sebelum memimpin orang-orang, kita harus menjadi pemimpin diri kita sendiri. Kita bisa berpengaruh dalam kehidupan kita sendiri dan juga kita bisa berpengaruh terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Oke. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Alkitab bahwa orang-orang Kristen ini adalah garam dan terang dunia. Garam ini untuk memberikan rasa dan terang ini untuk menyinari. Kalau garam udah nggak ada rasanya, ya mau buat apa gitu ya? Hambar rasanya, nggak ada berpengaruhnya gitu. Kalau terang kita langsung
akan kita tutupi, nggak akan lihat orang-orang gelap semuanya. Tapi ketika kita buka terang itu, walaupun kecil mungkin korek api, tapi korek api itu bisa menerangi menerangi ruangan yang sama seperti kita. Walaupun kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, tapi kita masih dalam pendidikan, kita masih kecil, tapi setidaknya kita bisa membawa terang untuk kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita yang mungkin kebanyakan non Kristen ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Nah, ini orang yang harus punya integritas. Kalau orang punya integritas pasti punya hal ini, memiliki karakter yang konsisten. Konsistennya dalam hal misalnya kita rajin datang pagi, kita konsisten datang pagi, jangan terlambat. Gitu. Yang kedua, kita transparan. Nah, ketika kita bilang kalau ditanya ada tugas atau ada PR, ya jangan kita bilang nggak ada tugas, nggak ada PR. Kita jawab kalau memang ada tugas, ya kita jawab ada tugas. Kalau memang tidak ada tugas, kita jawab tidak ada tugas. Sehingga apa? Transparan ini orang bisa menilai kita jujur. Dan yang ketiga adalah orang yang menepati janji. Walaupun janji-janji yang kecil, seperti kita janji pada teman kita bahwa kita main bareng-bareng pada hari itu, kita datang, kita main bersama-sama. Mungkin kalau nggak bisa berjanji, jangan berjanji. Ketika kita sudah berjanji, kita harus menepati janji. Dan juga rendah hati, teman-teman. Ya, walaupun kita nilainya bagus dan teman-teman yang lain kita nilainya jelek, ya kita nggak boleh sombong ya. Malah kita harus justru rendah hati, kita bantu mereka, teman-teman kita supaya bisa mendapat nilai yang bagus sama seperti kita. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi orang yang punya integritas? Yang pertama, kita komitmen dulu pada diri sendiri untuk tulus dan dapat dipercaya. Ya dong, masa kita berbohong pada diri sendiri. Yang kedua, memiliki prioritas. Kita tahu mana prioritas, mana yang harus lebih dulu dikerjakan, mana yang harus ditunda. Dan yang ketiga adalah memperhatikan diri. Memperhatikan diri ini bagaimana? Memperhatikan diri ini, memperhatikan hal-hal yang kecil yang mungkin remeh-temeh. Seperti apa? Kalau ada sampah, harusnya kita buang ke tempat sampah. Bukannya kita lewat aja, ya kita ambil sampai itu kita buang. Seperti itu. Nah, selain cara seperti itu, kita juga bisa membimbing orang lain dengan cara melakukan ini dulu. Mengasihi orang lain, menghormati orang lain, memberikan rasa aman, mendapat pengakuan, dan juga menyemangati orang lain. Sehingga orang yang dibimbing, kita bisa merasakan bahwa mereka mempunyai harga diri, mereka mempunyai pandangan mereka sendiri, memiliki harapan, ada teman bercerita. Contohnya, misalnya kita tahu nih teman kita lagi patah hati. Wah, lagi habis putus dari pacar. Wah, putusnya gara-gara mungkin teman kita ini gendut. Dibilang pacarnya gendut ya. Wah, mungkin akibatnya teman kita sedih, depresi, udah gak punya harga diri lagi. Karena diputusinnya gara-gara dia gendut. Sebagai teman yang baik, kita bilang ke dia, kita menghormati dia, kita mengasihi dia, kita berikan rasa aman kepada dia. Kita bilang dengan dia, nggak apa-apa gendut tapi sehat daripada cantik tapi sakit. Nah, terus kita semangati dia kalau emang dia mau diet, nah mau mengurangi makan atau mau berolahraga, kita semangati dia. Kita ikut dia olahraga sekali, temenin dia,
terus kita kasih dia makanan yang sehat, sehingga apa? Sehingga teman kita ini merasa bahwa, wah nggak apa-apa nih, aku gendut, tapi aku masih ada yang support. Dan dia masih punya harapan kalau untuk mau menjadi kurus, wah tenang aja, ada teman aku yang support. Sehingga orang yang kita bimbing, kita membimbing teman kita bisa merasakan hal itu teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang tadi saya sudah bilang, untuk membimbing orang tentu kita harus memiliki akses dengan orang yang dibimbing. Dalam hal ini mungkin kita bisa membimbing teman kita ke jalan yang lebih baik, mungkin dulu kebiasaan-kebiasaan jelek dia kita bimbing mereka supaya mereka tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Kita juga percaya satu sama yang lain, percaya sama teman kita percaya sama kita, dan juga kita berkomitmen bersama-sama untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kita maju bersama-sama supaya kita bisa sukses bersama-sama, dan puji Tuhan kalau kita bisa, teman kita bisa percaya kepada Tuhan. Kemudian, nah ini dalam hal itu tentu saja semuanya mungkin ada permasalahan yang dihadapi. Facing the Giants ini adalah suatu video film bagaimana masalah-masalah yang datang kepada coach rugby di film ini, Coach Tyler, dalam menghadapi permasalahannya. Dia depresi karena banyak sekali permasalahan yang dia hadapi. Mulai dari dia dipecat gara-gara tim rugby-nya tidak menang-menang selama 6 tahun dia menjadi coach. Kemudian mobilnya rusak, kemudian istrinya selama mereka menikah belum dikasih anak, teman-teman ya. Itu adalah permasalahan kehidupan di zaman sekarang, masih seru. Tapi apa ketika mau diberhentikan, coach ini minta waktu 1 kali lagi untuk melatih siswa-siswanya. Dan Mr. Bridge ini kasih saran yang baik ya, mengenai ada 2 petani berdoa sama-sama kepada Tuhan. Nah, tapi hanya satu dari mereka yang sudah mempersiapkan sawahnya. Nah, terus ditanya, kira-kira Tuhan memberkati yang mana? Yang pertama, pasti Tuhan memberkati orang yang sudah menyiapkan sawahnya. Tuh dong, kan kita mau menerima hasil yang baik ya. Terus kita cuma berdoa, nggak melakukan usaha. Jadi dari kita usaha dulu. Kita bajak sawahnya, kita tanam-tanamin dulu. Ketika hujan datang, kita sudah siap. Padi kita sudah ada, kita tinggal tunggu dia besar dan menghasilkan beras yang nantinya akan kita jual. Gitu. Kemudian, disemangati lagi. Tenang, Tuhan akan tetap bersamamu, dia masih membuka pintu. Dan kamu akan mekar ini maksudnya kamu akan sukses. Yang kamu harus lakukan adalah ini. Kita sudah melakukan bagian kita, dan kita menyerahkan bagian kita ke Tuhan dan memberikan jawabannya sesuai dengan jawaban yang dikehendaki oleh Tuhan. Wah, dalam latihan mereka, murid-muridnya ini, siswa-siswanya ini, ada yang bandel, ada yang merasa diri kurang percaya diri. Padahal bagus. Akhirnya mereka latihan, ini lagi bawa orang di belakang, mereka jalan dari ujung lapangan sampai ujung lapangan.
yang kita tahu bahwa itu mustahil kalau dilakukan. Tapi coach ini menyemangati mereka. Mereka bilang, jangan berhenti, lanjutkan terus, berikan yang terbaik terus. Walaupun kamu lelah, tapi kamu jangan menyerah. Ayo terus. Cuman kata-kata itu saja yang diulangi oleh coach, sehingga dia melihat bahwa muridnya ini bisa melewati tantangan yang diberikan. Jalan bawa orang dari ujung lapangan ke ujung lapangan. Akhirnya pun setelah mereka latihan, mereka tanding, tentu saja. Mereka tanding mencapai final melawan tim Giants, tim besar yang nggak pernah kalah. Mereka bilang, coachnya tetap semangatin mereka. Katanya, lakukan yang terbaik yang kamu bisa dan biarkan Tuhan bekerja dalam. Satu kata-kata yang indah dan sama seperti kita sekarang, mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, bingung, putus asa, tapi ingat apa? Lakukan yang terbaik yang kamu bisa, sisanya biar Tuhan yang bekerja. Oke, akhirnya pun mereka bertanding, teman-teman ya, final. Dan yang terakhir, quotes yang terakhir, kalau misalnya tim mereka menang, kita akan memuji Tuhan. Kalau misalnya tim kita kalah, akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari perbuatan kita dan juga tingkah laku kita. Wah, sangat indah sekali, teman-teman ya. Dimana kita ini manusia seringkali ditegur oleh Tuhan untuk berserah kepada Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kita bisa lakukan hanya mengandalkan Tuhan dan juga melakukan usaha kita sebisanya sehingga kita bisa melewati permasalahan kita, kesulitan-kesulitan kita yang kita sedang hadapi, teman-teman ya. Nah, yang terakhir, visi misi dari saya sendiri itu amanat Ibu di ujung bumi, muridkan semua bangsa, baptis dan ajak mereka menaati Allah. Dan saya akan putar lagi video saksian mengenai saya sendiri, visi misi hidup. Nah, ini ya, teman-teman. Kita putar dulu. Halo, selamat datang di Draw My Life. Perkenalkan, aku Riesta Monika Hetaria dari jurusan Pendidikan Biologi semester 7 dengan NIM 1902835. Aku akan bercerita tentang visi misi hidup aku. Awalnya aku bingung mau masuk kuliah di mana. Mau negeri atau mau swasta. Aku tidak tahu, tidak punya tujuan hidup. Sehingga akhirnya orang tuaku bertanya kepadaku, memilih, kamu mau masuk universitas negeri atau universitas swasta? Tapi mereka lebih memilih aku untuk bisa masuk ke universitas swasta, ke negeri, tapi aku sangat takut karena di negeri banyak sekali saingannya dan aku tidak yakin masuk. Dan tentu benar saja hal itu terjadi. Aku pun mencoba dan tidak masuk ke universitas negeri. Aku akhirnya pun memutuskan untuk gap year selama 1 tahun. Aku gunakan 1 tahun ini untuk belajar mempersiapkan SBMPTN agar bisa masuk ke negeri sesuai dengan keinginan orang tuaku. Tapi aku juga masih bingung mau masuk jurusan yang mana. Aku searching, aku cari-cari, tapi belum ada yang cocok dengan aku. Selagi aku belajar,
aku merasakan jenuh, bosan sekali. Kapan ini akan berakhir? Kemudian aku adalah seorang yang aktif di gereja. Aku mengikuti persekutuan dan mengajar sebagai guru sekolah minggu. Suatu hari aku lagi persekutuan KPR, kelompok pemuda remaja di gerejaku, dan Bapak Pendetaku membahas mengenai Yeremia 29 ayat 11 mengenai masa depan dan rancangan yang penuh harapan. Wah, aku sangat terberkati oleh ayat itu, sehingga aku berusaha keras dan aku pun bisa lulus masuk SBMPTN dengan jurusan yang aku inginkan, yaitu pendidikan biologi, karena aku suka mengajar. Nah, rancangan Tuhan untuk saya menyadari bahwa melayani Tuhan untuk menjadi pengajar itu adalah tujuan hidup saya, visi misi hidup saya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah saya belajar dengan sungguh-sungguh di Universitas UPI di jurusan saya, biologi, sehingga nanti ketika saya lulus, saya sudah mempunyai ilmu-ilmu yang saya akan berikan kepada siswa saya. Sekian dari saya, terima kasih. Amin. Terima kasih. Tadi saya mau bacakan dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, hal ini juga sesuai dengan amanat tadi yang kita pelajari, bahwa rancangan Tuhan untuk saya adalah saya menjadi seorang pengajar. Amin. Saya harapkan supaya bisa menjadi pengajar yang bukan hanya mengajarkan biologi saja, namun juga bisa membawakan firman Tuhan, kata-kata Tuhan kepada murid-murid saya, diselip-selipkan ketika saya mengajar. Supaya apa? Supaya murid-murid saya yang belum mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bisa mulai percaya kepada Tuhan dan bisa menjadi murid Tuhan. Amin. Sekian pembelajaran presentasi saya pada siang hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk menutupnya. Tuhan, kami sudah selesai presentasi Tuhan. Kiranya Tuhan bisa yang sudah kami pelajari menjadi terima dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan, yang juga boleh diingatkan kembali setiap kita, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan, sehingga orang-orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.